Shalom saudara-saudara, senang sekali berjumpa dalam video hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, mencurahkan berkat, serta memberikan keberhasilan dalam setiap hal yang kita kerjakan. Selamat datang di channel Hohodos, tempat kita belajar bersama-sama tentang iman dan bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan renungan malam. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih untuk malam ini, Engkau telah menyertai, memberkati hidup kami, dan sebelum kami beristirahat, kami akan mendengar renungan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memberkati kami, memberikan kami pencerahan untuk mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, judul renungan malam pada hari ini adalah Aku telah sibuk, tapi apakah aku semakin dekat? Setiap hari kita dipenuhi dengan berbagai kesibukan, pekerjaan, tanggung jawab keluarga, pelayanan, dan banyak lagi. Semua itu mengisi waktu kita. Namun dalam kesibukan yang luar biasa ini, kita sering lupa untuk bertanya kepada diri sendiri. Aku telah sibuk, tapi apakah aku semakin dekat dengan Tuhan? Ini adalah pertanyaan yang sangat penting. Kita bisa sangat sibuk, bahkan sibuk dalam hal-hal yang baik dan rohani. Tetapi kadang-kadang kesibukan itu justru menjauhkan kita dari Tuhan. Terkadang dalam usaha kita untuk melayani Tuhan, kita bisa kehilangan fokus dan hubungan pribadi kita dengannya. Renungan malam ini mengajak kita untuk berhenti sejenak dan merenungkan pertanyaan ini. Apakah kesibukan kita hari ini membawa kita lebih dekat kepada Tuhan atau justru menjauhkan kita darinya? Dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Saudara yang terkasih, dalam teks ini, Yesus mengunjungi rumah Marta dan Maria. Marta sibuk melayani, sementara Maria memilih untuk duduk dan mendengarkan Yesus. Marta merasa terganggu karena Maria tidak membantunya, dan dia meminta Yesus untuk menegur Maria. Tetapi Yesus justru menegur Marta. Yesus berkata bahwa ia terlalu khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, sedangkan hanya satu yang perlu, yaitu mendengarkan dan hadir bersamanya. Saudara-saudara, mari kita lihat 4 hal yang menarik dari teks ini. Yang pertama, Marta, Marta. Yesus menyebut nama Marta 2 kali, yang menandakan perhatian khusus. Hal ini menekankan bahwa Yesus ingin Marta menyadari betapa ia terbebani dengan banyak hal, dan ia perlu berhenti kemudian mendengarkan Yesus. 2. Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Marta diliputi kecemasan dan kesibukan. Kata khawatir mengacu pada perasaan terpecah dan terganggu. Sementara menyusahkan diri menggambarkan beban fisik dan mental yang ia rasakan. 3. Hanya satu yang perlu. Yesus bukan mengatakan bahwa semua aktivitas itu salah, tetapi mengingatkan bahwa ada satu hal yang lebih penting,
yaitu kehadiran Yesus dan mendengarkan suara Yesus. Keempat, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Maria tidak terjebak dalam kesibukan, tetapi memilih untuk duduk di kaki Yesus, mendengarkannya dan menikmati hubungan pribadi yang lebih intim dengannya. Yesus menyebut ini sebagai bagian yang terbaik yang tidak diambil daripadanya. Saudara-saudara, Marta sangat sibuk melayani, namun kesibukannya telah mengalihkan fokusnya dari Yesus. Ia tidak lagi dekat dengannya karena hatinya terbagi. Sedangkan Maria, meskipun tidak terlihat sibuk secara lahiriah, tetapi memilih untuk mendekat kepada Tuhan dengan duduk dan mendengarkannya. Maria memilih untuk berdiam dan hadir sepenuhnya di hadapan Yesus. Sementara Marta terperangkap dalam kesibukan yang membuatnya jauh dari kedekatan rohani kepada Tuhan. Mari kita renungkan ini. Apakah kesibukan kita hari ini membawa kita lebih dekat kepada Tuhan atau justru menjauhkan kita darinya? Apakah kita seperti Marta yang sibuk tetapi kehilangan fokus kepada Tuhan? Atau apakah kita seperti Maria yang memilih untuk berdiam dan menikmati kehadiran Tuhan? Pada hari ini, kita akan belajar apa yang menghalangi kita dekat kepada Tuhan dalam kesibukan kita sehari-hari. Yang pertama, kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan. Dalam Lukas 10 ayat 41, Yesus berkata kepada Marta, "Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Kecemasan adalah salah satu hal yang bisa sangat menghalangi kita untuk dekat kepada Tuhan. Ketika kita terfokus pada masalah dan tugas-tugas yang lain, kita cenderung membiarkan kecemasan menguasai pikiran dan hati kita. Kecemasan ini bisa membuat kita merasa terbebani dan kehilangan ketenangan di dalam hati. Akibatnya, kita tidak lagi memberi ruang bagi Tuhan untuk berbicara kepada kita. Seperti Marta yang terbebani dengan pekerjaan rumah tangga, kita juga sering terjebak dalam kekhawatiran kita tentang pekerjaan, hubungan, keluarga, ataupun masa depan. Yang perlu kita belajar adalah mari kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan dalam doa. Ingatlah bahwa Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan, dan Dia mengundang kita untuk datang kepadanya dengan hati yang tenang. Kita harus memberi waktu bagi Tuhan dalam kehidupan ini, meskipun dalam kesibukan. Kedua, terlalu fokus pada tugas dan aktivitas. Marta sangat sibuk melayani Yesus, namun ia teralihkan oleh banyaknya pekerjaan. Melayani itu penting, tetapi Yesus mengingatkan kita bahwa hubungan pribadi dengan Tuhan lebih penting dari segalanya. Kadang-kadang kita bisa terlalu fokus pada pekerjaan, pelayanan, atau aktivitas yang lain, sehingga kita lupa untuk memberi perhatian kepada Tuhan. Kesibukan ini menghalangi kita untuk duduk di kaki Yesus, seperti yang dilakukan Maria, yang lebih memilih untuk mendengarkan Yesus. Dalam kehidupan sehari-hari, penting bagi kita untuk mengevaluasi apakah kesibukan kita sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau justru membuat kita semakin jauh darinya. Kita harus bijak dalam menyusun prioritas dan memastikan bahwa waktu bersama Tuhan menjadi bagian utama dalam hidup kita, bukan sekedar tambahan setelah kita menyelesaikan pekerjaan. Ketiga, menempatkan dunia dan kepentingan pribadi di depan Tuhan. Marta merasa bahwa tugas-tugas duniawi seperti mempersiapkan makanan dan menyambut tamu adalah yang paling penting pada saat itu. Ini mengingatkan kita bahwa keinginan pribadi atau tuntutan duniawi kadang membuat kita melupakan Tuhan. Ketika kita membiarkan keinginan untuk sukses, status sosial, atau bahkan aktivitas yang terlihat rohani menguasai hidup kita,
kita kehilangan fokus pada hal yang paling penting, yaitu kedekatan dengan Tuhan. Kita menjadi seperti Marta yang terjebak dalam kesibukan yang tidak memberi kita kedekatan rohani kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, untuk mendekat kepada Tuhan, kita perlu menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini bersifat sementara. Keinginan kita, meskipun penting, harus selalu ditempatkan di bawah kehendak Tuhan. Kita harus memiliki sikap mengutamakan Tuhan dalam setiap keputusan dan keinginan kita. Ini mengingatkan kita bahwa Tuhan lebih penting daripada segala hal yang kita lakukan. Keempat, tidak menyediakan waktu khusus untuk Tuhan. Nah, ini yang menghambat kita untuk dekat dengan Tuhan. Salah satu hal yang sangat jelas dalam teks ini adalah bahwa Maria memilih untuk duduk di kaki Yesus dan mendengarkan Yesus. Maria tahu bahwa kehadiran Tuhan lebih berharga daripada segala hal yang bisa dikerjakan. Namun Marta dalam kesibukannya tidak menyediakan waktu khusus untuk Tuhan. Ini mengingatkan kita bahwa seringkali kita terlalu sibuk dengan rutinitas dan tugas sehari-hari, sehingga kita tidak memberi waktu yang cukup untuk persekutuan dengan Tuhan. Padahal hubungan yang dekat dengan Tuhan membutuhkan waktu dan perhatian penuh. Saudara yang terkasih, tentukan waktu khusus untuk Tuhan setiap hari. Ini bisa berupa waktu doa di pagi hari, membaca firman Tuhan, atau merenungkan firman Tuhan. Kita perlu menjadikan waktu bersama Tuhan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rutinitas kita. Kelima, tidak menyadari kebutuhan rohani. Ini bisa menghambat hubungan kita dengan Tuhan. Marta sangat fokus pada apa yang perlu dia lakukan. Tetapi dia tidak menyadari bahwa yang lebih penting pada saat itu adalah mendengarkan Yesus. Begitu juga kita, seringkali kita terlalu fokus pada hal-hal duniawi tanpa menyadari betapa kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa saja merasa sibuk, tetapi jika kita tidak memberi perhatian pada kebutuhan rohani kita akan merasa kosong dan jauh dari Tuhan. Sadarilah bahwa hidup kita tidak hanya terdiri dari pekerjaan dan aktivitas fisik. Rohani kita membutuhkan makanan yang datang dari Tuhan. Melalui doa, firman Tuhan, persekutuan, pelayanan, dan banyak hal. Jangan biarkan kesibukan membuat kita melupakan kebutuhan yang mendalam ini. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang menghalangi kita untuk mendekat kepada Tuhan dalam kesibukan sehari-hari adalah kecemasan, terlalu fokus pada tugas-tugas duniawi atau rutinitas kita, keinginan pribadi kita yang mendominasi, tidak menyediakan waktu khusus untuk Tuhan, dan ketidakpedulian terhadap kebutuhan rohani kita. Sama seperti Marta yang terbebani untuk banyak pekerjaan, kita pun seringkali terjebak dalam kesibukan sehingga kehilangan kedekatan dengan Tuhan. Renungan malam hari ini mengajak kita untuk memilih bagian yang terbaik, yaitu fokus pada Tuhan, memberi perhatian penuh kepadanya, dan menempatkan hubungan pribadi dengan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk malam hari ini. Engkau masih menyertai kami. Berikan kami iman yang kuat, supaya kami bisa dekat dengan Engkau. Pimpin hidup kami Roh Kudus untuk mengerti kehendak-Mu, dan biarlah hidup kami bergantung penuh kepada-Mu saja. Ada banyak hal yang kami lewati, ada banyak hal yang kami jalani. Kami terus percaya bahwa Engkau menyediakan yang terbaik bagi kami. Ajarkan kami Roh Kudus, supaya hidup kami bisa berkenan di hadapan-Mu. Kami ingin dekat dengan Tuhan, kami ingin dekat dengan-Mu, dan kami ingin mengandalkan Engkau saja dalam kehidupan ini. Dan berkati istirahat kami, supaya istirahat kami mendatangkan kebaikan, mempermuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.